Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Bakari, kelas 1B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, YIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, saya akan membacakan materi yang berjudul Sains, Filsafat, dan Agama. Sains adalah berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan. Jadi, definisi sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Ruang lingkup sains terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera, penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan. Atau dapat dibilang sains itu pengetahuan yang diperoleh melalui pelajaran dan pembuktian. Definisi sains adalah melalui sains murni untuk dapat membedakan dengan sains terapan yang merupakan aplikasi dari sains yang ditunjukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Ilmu sains pada diklarifikasikan menjadi dua, diantaranya yaitu 1. Natural science atau ilmu pengetahuan alam. 2. Social science atau pengetahuan sosial. Pengertian sains menurut para ahli. Menurut Albert, pengertian sains adalah sebuah bentuk upaya atau kegiatan yang memungkinkan dari berbagai variasi atau pengalaman indrawi mampu membentuk sebuah sistem pemikiran atau pola pikir yang secara rasional seragam. Menurut Hardy dan Fleer, pengertian sains dapat dibedakan menjadi 4 fungsi sains utama, yaitu sains sebagai kumpulan, sains sebagai suatu proses, sains sebagai kumpulan, dan serta sains sebagai suatu cara. Menurut Wigner, arti sains menurut Wigner merupakan gudang atau penyimpanan pengetahuan tentang gejala-gejala alam yang juga mencakup pengetahuan tentang dunia alamiah yang diperoleh dari interaksi indera dengan dunia tersebut. Menurut Sun, pengertian sains adalah sebagai produk dan proses hal-hal yang berkaitan dengan sikap ilmiah, metode ilmiah, dan produk ilmiah. Menurut Romano Herr, definisi sains adalah kumpulan teori-teori yang telah diuji kebenarannya, menjelaskan tentang pola-pola dan keteraturan maupun ketidakteraturan dari segala yang diamati dengan seksama. Menurut Doran, arti sains didefinisikan sebagai proses pembelajar yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara aktif, bukan dilakukan pada mereka. Hakikat sains adalah bersifat universal, artinya dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, serta kapan saja. Pada dasarnya akan mendapatkan hasil yang sama. Sains juga harus bersifat logis dan sistematis, serta penelitiannya dilakukan secara objektif dan empiris. Filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari serapan bahasa Arab yaitu falsafah. Kata filsafat ini sering juga disebut dengan filosofi, yang merupakan serapan dari bahasa Belanda filosofie. Kata ini berakar dari bahasa Yunani philosophia. Istilah Yunani ini terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi, menurut asal-usul katanya, pengertian filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran, yang dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. Pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut Plato, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Menurut Bertrand Russell, pengertian filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Menurut Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercangkup di dalamnya.
Manfaat ilmu filsafat. 1. Mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalan serta mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapat. 2. Mendorong cara berpikir yang bijaksana sebab dikatakan seseorang mendalami ilmu filsafat didasari dalam kecintaan terhadap kebijaksanaan. 3. Mendorong Anda untuk berpikir dan merenung bertingkah laku atau bertindak mendasar keyakinan yang dianut. Agama. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama yang memiliki simbol dan sejarah suci yang dimaksud untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum, agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa pikiran dan sekitar 4.200 agama di dunia. Banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku kependetaan, mendefinisikan tentang apa yang merupakan kepatuhan atau keanggotaan tempat-tempat suci dan kitab suci. Praktik agama juga dapat mencakup ritual, khutbah, peringatan, atau pemujaan terhadap Tuhan, dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, trans, inisiasi, cara penguburan, pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari atau aspek lain dari kebudayaan manusia. Agama juga mungkin mengandung mitologi. Definisi menurut beberapa ahli, di Indonesia istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut religi. Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan yang suci. Bagi para penganut, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selama di dunia dan di akhirat. Karena itu pula agama dapat menjadi bagian dari inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dan masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.